Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini saya akan membahas materi Bahasa Indonesia untuk kelas 6 di semester 1 bersama saya Nurul Anissa Safitri. Hai semuanya, untuk yang baru gabung di video ini, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Langsung saja kita ke pembahasannya. Peserta didik dapat menentukan unsur intrinsik cerita. Di sini ada cerita, kalian bisa pause dulu untuk membacanya, kemudian kita bahas bersama-sama ya. Di sebuah desa, ada seorang anak bernama Dika. Dika adalah anak yang sangat rajin dan selalu membantu ibunya di rumah. Setiap pagi, Dika membersihkan halaman dan menyiapkan sarapan. Walaupun usianya masih kecil, Dika selalu berusaha melakukan yang terbaik. Suatu hari, teman-temannya mengajak Dika bermain, tetapi Dika menolak karena ia masih harus menyelesaikan tugas di rumah. "Aku ingin membantu ibu dulu, nanti kita bisa bermain bersama," kata Dika sambil tersenyum. Teman-temannya pun menghargai keputusan Dika. Pertanyaannya, apa yang bisa kamu simpulkan tentang watak Dika berdasarkan cerita? Watak Dika di sini, dia memiliki watak yang rajin, bertanggung jawab, dan peduli terhadap orang lain, terutama ibunya. Pertanyaan kedua, di mana latar tempat dari cerita di atas? Jawabannya adalah latar tempat cerita di atas adalah di sebuah desa. Soal selanjutnya, peserta didik dapat menentukan jenis formulir pendaftaran dan dapat mengisi formulir pendaftaran. Soal yang pertama, formulir yang digunakan untuk mendaftar sebagai peserta dalam sebuah lomba adalah jenis formulir apa? A. Formulir pendaftaran, B. Formulir survei, C. Formulir izin, D. Formulir laporan. Ya, benar. Jawabannya formulir pendaftaran karena kita akan mendaftar sebagai peserta dalam sebuah lomba. Selanjutnya untuk soal kedua, namaku Dima Putra Wardana. Aku lahir di Wonogiri 3 Maret 2013. Aku tinggal bersama dengan orang tuaku di Jalan Maju Mapan nomor 17 Wonogiri. Aku ingin mengisi formulir untuk mengikuti lomba menggambar. Di soal itu sudah ada contoh formulir pendaftaran untuk lomba menggambar. Nomor 1, 2, dan 3. Pertanyaannya, pada bagian nomor 3 dari formulir di atas harus diisi. Nah, betul, jawabannya alamat ya. Karena poin 3 yang ditanyakan adalah alamatnya, sehingga yang harus diisi oleh Dima adalah Jalan Maju Mapan nomor 17 Wonogiri, sesuai dengan alamat rumah dari Dima Putra Wardana. Lanjut ke soal selanjutnya. Peserta didik dapat menentukan bagian surat resmi dan bagian surat pribadi. Kita ke bagian surat resmi terlebih dahulu. Contoh soalnya, sebutkan bagian dan tujuan dari surat resmi. Nah, jawabannya di sana ada penjelasan tentang 10 bagian dari surat resmi dan tujuannya. Kita simak bersama-sama. Dari yang pertama, pada surat resmi terdapat kop surat atau kepala surat yang berisi nama organisasi, instansi, atau perusahaan yang mengirimkan surat. Pada bagian bawah dari kop surat terdapat tanggal surat. Tanggal pembuatan surat biasanya diletakkan di bagian kanan atas. Kemudian di sebelah kirinya ada nomor surat, digunakan untuk memudahkan identifikasi dan arsip surat. Di bawah nomor surat terdapat perihal atau hal yang menyebutkan tujuan atau topik pembicaraan dalam surat.
Yang kelima, ada alamat tujuan, yaitu mencantumkan nama, jabatan, dan alamat penerima surat. Yang selanjutnya di bawahnya ada salam pembuka. Itu adalah ungkapan sopan yang digunakan sebelum masuk ke isi surat. Dan di bawahnya lagi ada isi suratnya, berisi pokok atau tujuan surat secara rinci dan jelas, dan diakhiri dengan salam penutup, yaitu kalimat penutup yang sopan dan menghormati penerima surat. Di bawahnya diberi tanda tangan dan nama pengirim, serta lampiran jika ada yang bertujuan untuk menyertakan dokumen lain sebagai pendukung. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian dari surat resmi. Sekarang kita akan membahas bagian dari surat pribadi. Jika ada pertanyaan, jelaskan bagian surat pribadi. Jawabannya seperti yang nampak pada gambar itu. Yang pertama ada tempat dan tanggal penulisan surat di paling atas sebelah kanan. Kemudian di bawahnya dimulai dari sebelah kiri ada tujuan surat. Misalnya untuk orang tuaku tercinta di Yogyakarta. Kemudian di bawahnya lagi diawali dengan salam pembuka, langsung isi suratnya, kemudian salam penutup yang diakhiri dengan identitas pengirim surat seperti salam rindu Sinta. Nah, itu adalah contoh bagian surat pribadi. Untuk bagian surat pribadi ini jelas lebih singkat, lebih ringkas daripada bagian-bagian yang terdapat pada surat resmi ya. Jadi kalian perhatikan baik-baik perbedaan dari bagian pada surat resmi dan surat pribadi. Langsung saja kita ke soal berikutnya. Peserta didik dapat menentukan ide pokok dan ide pendukung suatu paragraf. Di sana sudah disediakan bacaan, kita simak bersama-sama. Bermain di luar ruangan memiliki banyak manfaat bagi anak-anak. Selain dapat menghirup udara segar, bermain di luar juga membantu anak-anak untuk lebih aktif bergerak, yang sangat baik untuk perkembangan fisik mereka. Selain itu, bermain di luar juga dapat meningkatkan keterampilan sosial anak karena mereka belajar berinteraksi dengan teman-temannya. Oleh karena itu, orang tua sebaiknya mendorong anak-anaknya untuk lebih banyak bermain di luar rumah. Pertanyaannya, apa ide pokok dari paragraf di atas? Untuk mencari jawabannya, kalian bisa lihat di kalimat paling atas yang pertama. Bermain di luar ruangan memiliki banyak manfaat bagi anak-anak. Nah, itu merupakan ide pokoknya. Kemudian bisa dirangkum menjadi kalimat yang lebih ringkas karena dicari ide pokok ya, yang pokok saja, maka jawabannya adalah manfaat bermain di luar bagi anak-anak. Nah, itu. Pertanyaan yang kedua, apa ide pendukung dari paragraf di atas? Ide pendukungnya berarti jawabannya dilihat dari kalimat setelah kalimat pertama. Kalimat yang kedua, kalimat yang ketiga, kalimat yang keempat itu merupakan kalimat yang mendukung. Sehingga idenya dari kalimat kedua, ketiga, keempat kalian rangkum. Nah, itu merupakan ide pendukungnya. Misalnya kalimat yang kedua, selain dapat menghirup udara segar, bermain di luar juga membantu anak-anak untuk lebih aktif bergerak. Nah, itu kalian singkat jadi menghirup udara segar membantu kesehatan dan kebugaran anak-anak. Itu merupakan ide pendukungnya. Dan bisa dilanjutkan ke paragraf-paragraf selanjutnya. Mari kita ke soal yang berikutnya. Peserta didik dapat memahami pengertian wawancara
menentukan peran dalam wawancara dan membuat pertanyaan wawancara. Yang pertama, apa pengertian wawancara? Jawabannya, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan dari narasumber melalui percakapan langsung. Nah, untuk pertanyaan kedua, siapa saja yang berperan dalam wawancara? Tentu saja jawabannya adalah pewawancara atau orang yang memberikan pertanyaan dan narasumber. Narasumber ini adalah orang yang memberikan jawaban atau yang diwawancarai. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, kalian diminta untuk membuat 3 contoh pertanyaan untuk wawancara jika kamu mewawancarai seorang petani. Nah, contoh jawabannya kamu bisa buat pertanyaan seperti ini. Sejak kapan Anda mulai menjadi seorang petani? Yang kedua, apa jenis tanaman yang Anda tanam di lahan pertanian Anda? Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah yang Anda lakukan untuk mengatasi hama atau penyakit pada tanaman? Nah, itu jawaban dari jika kalian diminta untuk membuat pertanyaan wawancara. Selanjutnya, peserta didik dapat memahami pengertian dan tujuan curah pendapat serta peta pikiran. Kita akan membahas curah pendapat dan peta pikiran di sini. Yang pertama dulu, apa yang dimaksud dengan curah pendapat dan apa tujuannya? Kalian perhatikan, curah pendapat atau brainstorming adalah teknik diskusi kelompok yang digunakan untuk mengumpulkan ide, gagasan, atau solusi terkait masalah teknis atau permasalahan yang dihadapi dalam suatu proyek atau bidang teknik tertentu. Jadi tujuannya dari brainstorming ini adalah untuk mengumpulkan berbagai ide atau pendapat dari sekelompok orang mengenai suatu topik atau permasalahan tertentu. Kita akan membahas selanjutnya tentang peta pikiran. Peta pikiran atau nama lainnya adalah mind mapping. Mind mapping ini adalah sebuah bagan untuk menggambarkan informasi atau konsep sehingga lebih mudah dipahami. Jadi tujuannya itu adalah membantu kita memahami dan mengingat informasi dengan cara yang lebih visual dan struktur. Itu adalah peta pikiran atau mind mapping, ya. Langsung ke soal selanjutnya tentang peserta didik dapat menentukan jenis majas. Majas yang akan kita bahas di sini ada 4. Yang pertama majas metafora, yang kedua majas asosiasi atau perumpamaan, yang ketiga majas personifikasi, dan yang keempat majas hiperbola. Apa perbedaan dari keempat majas ini? Kita simak bersama-sama. Yang pertama majas metafora. Metafora itu adalah perbandingan langsung berdasarkan sifat yang sama. Contohnya, karena rajin membantu, dia dianggap anak emas oleh orang tuanya. Anak emas ini artinya dia anak kesayangan, ya. Emas itu kan berharga, ya. Jadi anak emas berarti adalah anak yang berharga bagi orang tuanya. Jadi untuk majas metafora ini yang artinya sama, memiliki sifat yang sama. Anak emas artinya berharga, dan yang dimaksud di sini karena rajin membantu, dia dianggap anak yang berharga bagi orang tuanya. Selanjutnya majas yang kedua, majas asosiasi atau perumpamaan. Membandingkan dua objek yang berbeda tapi dianggap sama menggunakan kata pembanding seperti laksana, seperti. Nah, contohnya ini, dia berpidato laksana air yang mengalir.
Yang dimaksud di sini air mengalir itu kan dia lancar gitu kan. Nah, maksudnya dia itu melakukan pidato dengan lancar, makanya termasuk menggunakan majas asosiasi atau perumpamaan. Dia berpidato seperti air yang mengalir. Dia berpidato dengan lancar gitu maksudnya. Langsung yang ketiga ada majas personifikasi. Kalau majas personifikasi ini dia menggunakan sifat-sifat benda hidup atau perilaku manusia. Contohnya pohon nyiur melambai-lambai tertiup angin. Pohon kan tidak melambai ya. Yang melambai itu adalah tangan manusia. Nah, itu artinya menggunakan majas personifikasi, menggunakan sifat-sifat benda hidup atau perilaku manusia, melambai-lambai, termasuk majas personifikasi. Yang terakhir, yang keempat ada majas hiperbola. Majas hiperbola ini menyampaikan sesuatu dengan melebih-lebihkan. Contohnya, ayah bekerja memeras keringat demi memenuhi kebutuhan keluarga. Memeras keringat itu apakah keringatnya sampai bisa diperas gitu kan? Artinya dia dengan majas hiperbola ini seolah-olah keringatnya itu sampai bisa diperas karena ayah bekerja sangat keras tanpa lelah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Itu yang dimaksud dengan majas hiperbola, artinya melebih-lebihkan. Masuk ke pembahasan selanjutnya, peserta didik dapat memahami catatan perjalanan. Di sini ada catatan perjalanan yang akan saya bacakan. Pada liburan kali ini, saya dan keluarga pergi ke Bali. Kami berangkat dari Jakarta dengan pesawat pada pukul 8 pagi dan tiba di Bali sekitar pukul 10 pagi. Setibanya di Bali, kami langsung mengunjungi Pantai Kuta. Di sana kami bermain pasir dan berenang di laut. Setelah itu kami makan siang di sebuah restoran di tepi pantai. Pada sore harinya kami mengunjungi Pura Tanah Lot. Keindahan matahari terbenam di sana sangat memukau. Kami sangat menikmati liburan ini. Pertanyaannya, cerita di atas menjelaskan catatan perjalanan mengenai apa? Ya, jawabannya liburan ke Pulau Bali. Pertanyaan yang lain misalnya, pada pukul berapa penulis tiba di Bali? Jadi kamu bisa lihat dari bacaan di atas ya, kamu perhatikan lagi. Penulis tiba di Bali sekitar pukul 10 pagi. Nah, itu contoh pertanyaan mengenai catatan perjalanan. Kalian bisa simak, bisa memperhatikan dari teks yang sudah tersedia di sana. Nah, kita bahas soal selanjutnya. Peserta didik dapat memahami kalimat fakta dan kalimat opini. Akan kita bahas dari kalimat fakta terlebih dahulu. Kalimat fakta adalah kalimat yang mengandung informasi yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh soalnya pada kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat fakta adalah, kamu pilih dari 3 itu. Karbon dioksida merupakan gas yang dihasilkan oleh pernapasan manusia dan hewan. Yang kedua, buku ini adalah karya terbaik yang pernah saya baca. Yang ketiga, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Dari ketiga kalimat tadi, yang merupakan kalimat fakta adalah kalimat yang pertama dan kalimat yang ketiga. Karena di sini fakta itu adalah yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Ciri-cirinya berupa angka 100 derajat Celcius.
itu merupakan bukti kalau kalimat tersebut adalah kalimat fakta. Kemudian ada informasi karbon dioksida merupakan gas yang dihasilkan. Nah, itu juga fakta. Kalau yang kalimat kedua, buku ini adalah karya terbaik yang pernah saya baca. Itu merupakan opini karena merupakan pendapat seseorang. Jadi untuk kalimat opini itu adalah kalimat yang berisi pendapat atau pandangan atau penilaian pribadi seseorang terhadap sesuatu. Contoh soalnya gini. Pada kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat opini adalah yang mana? Ada kalimat yang pertama, menurut saya cuaca hari ini sangat panas. Kalimat yang kedua, bumi mengelilingi matahari. Kalimat yang ketiga, masih banyak penduduk yang belum bisa untuk menghargai pembangunan yang sudah dilakukan. Nah, yang merupakan kalimat opini yang mana? Yang pertama dan yang ketiga. Cirinya adalah kalau kalimat opini itu ada kata-kata menurut saya. Nah, itu adalah pendapat seseorang kalau ada menurut saya. Ya, jadi opini itu yang merupakan pendapat, pandangan atau yang merupakan penilaian pribadi seseorang terhadap sesuatu. Seperti kalimat yang ketiga itu masih banyak penduduk yang belum bisa untuk menghargai pembangunan. Itu merupakan pendapat atau kalimat opini. Kalau bumi mengelilingi matahari, itu adalah fakta. Selanjutnya, peserta didik dapat memahami kalimat langsung dan tidak langsung dan bisa mengubah kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang mengutip atau menyampaikan ucapan seseorang secara langsung dengan menggunakan kata-kata yang sama persis seperti yang diucapkan oleh orang tersebut. Biasanya untuk kalimat langsung itu diberi tanda kutip ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa itu adalah kalimat yang merupakan ucapan atau yang dikutip dari seseorang. Contoh kalimat langsung itu seperti ini. Diawali dengan tanda kutip ya. Saya akan pergi ke pasar besok. Ditutup dengan tanda kutip. Diberi penjelasan. Kata Ani. Nah, itu tadi contoh dari kalimat langsung. Jika diubah menjadi kalimat yang tidak langsung akan menjadi siapa yang mengatakan tadi? Ani. Jadi gini. Ani mengatakan bahwa dia akan pergi ke pasar besok. Itu sudah menjadi kalimat yang tidak langsung. Jadi kalimat tidak langsung itu adalah kalimat yang menyampaikan ucapan atau pernyataan seseorang tanpa mengutip kata-kata secara langsung, tanpa menggunakan tanda kutip ya di sana. Kalimat tidak langsung itu contohnya seperti Budi mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya tadi malam. Itu merupakan kalimat tidak langsung. Jika diubah menjadi kalimat langsung akan menjadi diawali dulu dengan tanda petik. Aku sudah menyelesaikan tugasku tadi malam. Siapa yang berbicara? Yang mengatakan tadi adalah Budi. Jadi diberikan informasi kata Budi. Itu ya. Selanjutnya, peserta didik dapat membaca grafik. Bacalah grafik di bawah ini. Di situ sudah tersedia grafiknya. Kalian perhatikan, dilihat. Kalian bisa pause dulu untuk memperhatikan lebih jelas lagi. Nah, untuk cara membaca grafiknya, yang pertama kalian bisa dengan cara merangkum. Kalau dirangkum, hasilnya jadi seperti ini. Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2023 tidak kurang dari 700.000 orang. Itu adalah rangkuman dari grafik yang ada di situ. Kemudian dengan cara menggunakan kata superlatif ya. Kalau superlatif itu menggunakan kata paling sedikit, paling banyak, paling cepat, paling itu merupakan kata sifat superlatif.
Contohnya, dari tabel atau dari grafik tadi, kunjungan wisatawan mancanegara paling sedikit adalah pada bulan Februari. Nah, selanjutnya untuk cara membaca grafik yang ketiga dengan cara membandingkan. Untuk membandingkan di sini, kalian bandingkan satu dengan yang lainnya. Contohnya ini. Jumlah wisatawan pada bulan Januari lebih banyak dibandingkan pada bulan Februari. Tuh, dengan cara membandingkan. Yang keempat, dengan cara membaca kecenderungan. Maksudnya, yang mana cenderung bagaimana? Seperti ini kalimatnya. Jumlah wisatawan pada bulan April hingga bulan Agustus cenderung mengalami kenaikan. Kalian bisa perhatikan dari grafiknya kelihatannya naik. Nah, itu cenderung mengalami kenaikan. Kalau nanti ada grafik yang kelihatannya menurun, nah kamu bisa membaca dengan cara kecenderungan menurun ya. Itu untuk cara membaca grafik. Selanjutnya, peserta didik dapat memahami laporan hasil pengamatan. Di situ ada contoh teks hasil pengamatan ya. Saya bacakan. Pada tanggal 5 Desember 2024, kami melakukan pengamatan terhadap tanaman kaktus di kebun milik Pak Joko. Tanaman kaktus yang kami amati berjumlah 5 pot. Masing-masing pot berisi kaktus jenis Opuntia yang berwarna hijau cerah dan memiliki duri tajam. Kami mengamati kondisi tanaman selama 1 jam dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Selama pengamatan kami mencatat bahwa tanaman kaktus tumbuh dengan baik meskipun tidak disiram terlalu kering. Kaktus-kaktus tersebut mendapatkan sinar matahari yang cukup karena diletakkan di tempat yang terang. Kami juga mengamati bahwa beberapa kaktus mulai berbunga meskipun hanya satu kaktus yang menunjukkan bunga berwarna kuning. Contoh pertanyaannya, jika ada laporan hasil pengamatan seperti ini. Kapan dan di mana tempat dilakukan pengamatan? Kalian bisa perhatikan di dalam teks tadi. 5 Desember 2024 dan tempatnya di kebun milik Pak Joko. Contoh pertanyaan yang lain. Pernyataan yang sesuai dengan laporan pengamatan di atas adalah yang sesuai ya, pernyataan yang sesuai. Kamu bisa lihat di teks. Kaktus tumbuh dengan baik meskipun tidak disiram. Nah, itu pernyataan yang sesuai. Kamu bisa cari kalimat sesuai yang ada di dalam teks. Lanjut ke soal berikutnya tentang peserta didik dapat menentukan dan memahami sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata yang memiliki arti yang sama atau mirip. Sedangkan antonim itu adalah kata yang memiliki makna yang berbeda atau kontradiktif. Jadi kalau sinonim itu sama, kalau antonim itu lawan katanya, ya. Contoh soalnya, yang pertama, sebagai orang yang masih awam di bidang peternakan, tentu Pak Doni harus banyak belajar kepada peternak kambing yang sudah sukses. Antonim kata yang digaris bawah adalah antonim dari awam. Tadi dikatakan bahwa Pak Doni harus masih belajar, berarti awam itu masih belum paham betul. Jadi lawan katanya awam adalah ahlinya, ahli. Nah, lawan kata awam adalah ahli. Contoh soal selain itu, misalkan seperti ini. Di dalam hidup bermasyarakat, kita harus peka terhadap keadaan di lingkungan sekitar kita. Di bawah ini, sinonim kata yang digarisbawahi kecuali. Yang digarisbawahi di sana adalah kata peka. Kecuali apa? Yang sinonimnya.
Kalau sinonimnya dari peka itu seperti peduli, kemudian hirau, kemudian tanggap. Nah, kalau kecuali berarti yang acuh tak acuh, itu adalah kecuali. Yang merupakan sinonim peka itu peduli, itu sama artinya dengan peka. Oke, selanjutnya pembahasannya tentang peserta didik dapat memahami dan membaca infografik. Di situ sudah terlihat infografiknya di sebelah kiri. Kalian bisa pause dulu dan perhatikan informasi apa saja yang terdapat dalam infografik tersebut. Jika sudah dibaca dan dipahami, kita akan membahas pertanyaannya. Contoh pertanyaannya seperti ini. Pernyataan yang sesuai dengan infografis di atas adalah A. Hipertensi tidak menjadi masalah besar di Indonesia. Judulnya saja hipertensi sebuah masalah yang besar, berarti bukan. B. Hipertensi disebut sebagai penyakit penyebab kematian kelima di Indonesia. Ya, itu sesuai ya, karena terlihat di infografis. C. Usia di atas 55 tahun tidak lebih beresiko hipertensi. Malah di infografisnya, kalau yang usia di atas 55 tahun itu lebih beresiko hipertensi. Berarti tidak sesuai. Kemudian yang terakhir, hipertensi disebut silent killer karena disertai gejala. Tidak ya, informasinya di infografis adalah hipertensi disebut silent killer karena tanpa gejala. Silent killer itu adalah membunuh dengan diam-diam karena tidak disertai dengan gejala. Contoh soal yang lain berdasarkan infografis di samping, hipertensi disebut silent killer karena jawabannya tadi karena tanpa gejala. Jadi biasanya pertanyaannya bisa kalian lihat jawabannya ada di dalam infografis yang tersedia. Kalian tinggal mengamati infografisnya dengan seksama ya. Baik, kita lanjutkan. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian poster dan dapat memahami cara membuat poster. Contoh soalnya sebagai berikut. Nah, media publikasi yang menggabungkan tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya untuk menyampaikan ide dan gagasan dengan maksud memberikan informasi kepada khayalak itu disebut dengan A. Iklan, B. Peta pikiran, C. Poster, D. Mind mapping. Ya, betul. Itu jawabannya adalah poster. Jadi kalau ada deskripsi seperti itu merupakan pengertian dari poster. Menggabungkan tulisan, gambar, dan kombinasi antara keduanya, tulisan atau gambar. Contoh soal yang lain misalnya seperti ini. Dalam pembuatan poster, maka kalimat yang digunakan harus apa? Jawabannya, untuk membuat poster itu harus singkat, padat, jelas, dan mudah untuk dipahami. Ya, itu adalah cara untuk membuat poster, menggunakan kalimat singkat, padat, jelas, dan mudah untuk dipahami. Oke, lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu peserta didik dapat memahami struktur teks eksplanasi. Peserta didik dapat menyebutkan langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Kita akan membahas teks eksplanasi ya. Contohnya teks eksplanasi sebagai berikut. Hujan terjadi karena adanya proses penguapan air dari permukaan laut, danau, sungai, atau tanah yang dipanaskan oleh sinar matahari. Uap air tersebut kemudian naik ke udara dan mendingin pada ketinggian tertentu. Uap air yang mendingin akan terkondensasi menjadi tetesan-tetesan air yang sangat kecil.
Ketika tetesan ini bergabung dan cukup berat, maka mereka akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian dari teks eksplanasi yang terdapat pada bacaan proses terjadinya hujan. Seperti yang kalian sudah tahu, bagian teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Yang ketiga, ada interpretasi. Berdasarkan teks proses terjadinya hujan, untuk pernyataan umumnya adalah penjelasan tentang bagaimana hujan terjadi. Itu adalah pernyataan umumnya. Kemudian untuk deretan penjelasnya dari teks tadi adalah menjelaskan proses penguapan air yang dipanaskan oleh matahari. Itu adalah deretan penjelasnya. Kemudian yang terakhir interpretasinya adalah ketika tetesan ini bergabung dan cukup berat, maka mereka akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Itu adalah interpretasi atau kesimpulan dari teks eksplanasi proses terjadinya hujan. Hal lain yang perlu kalian perhatikan dalam materi teks eksplanasi adalah langkah-langkah untuk meringkas teks eksplanasi. Ada 4 langkah. Yang pertama yaitu membaca secara keseluruhan. Yang kedua, mencari ide pokoknya. Yang ketiga, menulis ringkasan. Dan yang keempat adalah memeriksa kembali. Nah, itu adalah 4 langkah untuk meringkas teks eksplanasi. Nah, itu tadi yang kita bahas kali ini terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 6 di semester 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.